Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan admin Penulis 5. Kita belajar bersama lagi pada malam hari ini, teman-teman. Untuk karena kesalahan teknis kemarin, teman-teman bisa menyimak pembahasan malam ini dan lanjut dengan pembahasan yang kemarin ya, sudah admin share tentang dalilnya. Sekarang kita tentang problematika investasi pada Bank Islam, solusi ekonomi Islami. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillah. Teman-teman, kita akan membahas tentang mudharabah terlebih dahulu ya, karena kemarin sudah ada dalilnya yang sudah admin share. Nah, kita akan membahas tentang mudharabahnya. Jadi teman-teman, supaya nyambung, teman-teman bisa tonton pembelajaran yang pertama di video ini dan lanjut dengan video yang kemarin. Ke teman-teman, kita langsung saja di bab pertama ini kita akan menemukan tentang pembelajaran di judul pertama tentang akad investasi mudharabah. Nah, teman-teman langsung saja ya teman-teman. Di sini kita akan menemukan secara substansi, akad mudharabah merupakan kolaborasi yang menggabungkan antara harta dengan usaha atau kerja dalam sebuah kegiatan ekonomi yang saling melengkapi untuk merealisasikan laba bagi pemilik modal dan juga bagi pengelola modal secara bersamaan. Akad mudharabah sudah biasa dilaksanakan manusia sejak Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi rasul. Pada masa itu, para pemilik modal kaum kaya biasanya mencari para pengelola yang dikenal baik, jujur, dan ahli dalam mengolah harta. Nabi Muhammad SAW sendiri mengolah harta kekayaan Khadijah dengan akad mudharabah sebelum beliau SAW menjadi rasul. Lalu hasilnya sangat menggembirakan Khadijah. Masya Allah ya teman-teman. Ketika Islam datang, akad mudharabah tetap dibenarkan Rasulullah SAW dan bahkan para sahabat menambahkan beberapa syarat yang mereka adukan pada Nabi SAW. Maka beliau SAW membolehkan syarat-syarat tersebut sampai sekarang. Akad ini tetap dilaksanakan kaum muslimin dan tidak ada orang yang membantah keabsahannya. Dengan demikian, keabsahan akad mudharabah sudah menjadi konsensus umat Islam. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah tahu apa itu mudharabah atau sudah pernah belajar. Kita yuk belajar bersama lagi di komunitas Penulis 5 di buku tentang solusi ekonomi Islam ini. Nah, pada zaman modern ini, para pemikir Islam berusaha menjadikan akad mudharabah sebagai alternatif untuk keluar dari berbagai bentuk transaksi ribawi, khususnya dalam dunia perbankan, agar umat Islam terlepas dari kontrak-kontrak yang mengandung riba. Nah, teman-teman, kita harus sebaik mungkin nih menghindari riba, hal-hal yang berbau riba, karena itu sangat berbahaya sekali. Langsung ya teman-teman, di sini ada definisi tentang mudharabah. Yang pertama, menurut bahasa, mudharabah adalah istilah yang dipakai penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menggunakan istilah kirad atau juga al-muqarradah. Tidak ada istilah yang perlu kita nyatakan lebih benar di sini. Hanya saja istilah mudharabah lebih populer di zaman kontemporer ini daripada istilah kirad. Kata mudharabah berasal dari kata ad-darb yang berarti pukulan atau melempar. Dan menurut para ulama, asal-usul pengambilan nama ini karena dalam akad mudharabah masing-masing pihak penyandang dana dan pengelola sama-sama melempar satu saham, kontribusi, dan hasil bagi mereka. Istilah kirad berasal dari kata al-qard yang berarti motong. Dan menurut para ulama, asal-usul pengambilan nama ini karena dalam akad mudharabah pemilik dana memotong sebagian hartanya untuk diserahkan pada pengelola. Lalu ia juga memotong sebagian dari laba bagi dirinya. Menurut sebagian sarjana, akad ini berasal dari kata muqaradah yang berarti persamaan dan perimbangan. Jika dikatakan dua orang penyair saling bermuqaradah, kalimat ini berarti dua penyair saling melakukan perimbangan antara syair mereka. Dan jika kita hubungkan dengan aktivitas mudharabah, berarti kedua belah pihak, sahibul mal dan mudharib, melakukan perimbangan antara kerja dari mudharib dan modal dari sahibul mal. Nah teman-teman, kita tidak perlu nih melakukan tarjih terhadap dua orang pandangan di atas, karena masing-masing pendapat tersebut
punya alasan dari segi bahasa. Namun demikian, istilah kirod memiliki hubungan khusus dengan kajian-kajian fikih. Sedang istilah mudharabah adalah istilah yang lebih populer terutama dalam pemakaian istilah ekonomi dalam perdagangan. Jadi kadang-kala nih kita baik saja menggunakan kedua istilah tersebut agar dapat saling menjelaskan. Misalnya akad kirod atau mudharabah, dan di antara ulama yang melakukannya penggabungan ini adalah An-Nawawi dalam buku beliau Al-Minhaj. Jika kita hanya ingin menggunakan satu istilah saja, maka sebaiknya kita menggunakan istilah mudharabah saja karena lebih cocok dan lebih dekat dengan istilah ekonomi modern saat ini. Karena saat ini lebih populer dan lebih mudah dimengerti dengan cara menyambungkan dengan ta'as syariah. Sebagai pembeda antara istilah mudharabah syariah dengan istilah mudharabah yang biasa dalam ekonomi konvensional. Sekarang menurut bahasa terminologinya, menurut definisi secara terminologi, terdapat berbagai istilah yang diterangkan ulama tentang mudharabah. Namun, substansi dari semua definisi tersebut adalah definisi Ibnu Qudamah Al-Hambali. Seperti berikut ini ya teman-teman, bisa disimak ya. Pemilik modal menyerahkan hartanya pada orang yang memperdagangkan atau membisniskan hartanya dengan mengambil sebagian dari laba yang diperoleh. Nah, di sini juga ada berbagai definisi dari beberapa ulama yang lain ya teman-teman. Ada definisi menurut ulama Hanafi, transaksi perserikatan untuk memperoleh laba dengan kontribusi harta dari pihak pemilik modal, Rabbul Mal, dan kerja atau usaha dari pihak pengelola mudharib. Nah, yang kedua menurut ulama Maliki, transaksi upah sewa untuk berdagang dengan suatu harta dengan harapan mendapat sebagian dari laba. Dan menurut ulama Syafi'i, transaksi penyerahan sabibul mal suatu harta pada pengelola sedangkan laba dimiliki secara berserikat. Yang keempat, menurut ulama Hambali, pemilik modal menyerahkan hartanya pada orang yang memperdagangkan hartanya, sedang laba milik kedua belah pihak. Nah, jadi itu teman-teman bahasa mudharabah ya. Teman-teman yang sudah belajar pasti sudah tahu. Nah, tadi tentang definisi secara bahasa dan terminologi dari mudharabah itu sendiri. Yang ketiga yaitu mudharabah termasuk jenis akad musyarakah atau ijarahkah. Nah, kita akan membahasnya di sini teman-teman. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Para ulama Hambali menyatakan mudharabah termasuk dalam jenis akad musyarakah atau perkongsian. Sedangkan mayoritas ulama menyatakan bahwa mudharabah termasuk dalam jenis akad ijarah atau jasa. Misalnya ulama Maliki memberikan definisi mudharabah dengan akad upah mengupah untuk melakukan kegiatan dengan ada balasan, kegiatan dagang dengan balasan sebagian dari keuntungan. Dan berdasarkan pendapat ini, para ulama Syafi'i menyatakan bahwa akad mudharabah berlawan dengan analogi umum ijarah atau jasa, karena akad upah dan kerja pada mudharabah bersifat tidak tertentu. Menyatakan mudharabah termasuk jenis ijarah berimplikasi bahwa mudharabah adalah kerja yang dibalas dengan upah, tapi upah yang tidak tergantung dari laba yang didapat. Sedangkan menyatakan mudharabah termasuk jenis musyarakah berimplikasi bahwa tujuan utama mudharabah bukanlah berapa besar usaha yang dilakukan, tapi besar keuntungan yang akan dapat. Maka bagaimanapun kerasnya si pengelola berusaha lalu tidak mendapat keuntungan, keduanya tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa memahaminya? Mohon maaf nih apabila pembahasan yang disampaikan oleh admin kurang dipahami atau apa. Kalau teman-teman ingin banyak yang masih ditanyakan, boleh silahkan DM, tanyakan saja ke Mimin ya teman-teman. Terakhir, implikasi perbedaan pendapat tersebut adalah bahwa para ulama Hambali lebih lentur dalam menjawab berbagai masalah akad mudharabah, sedangkan mayoritas ulama banyak memberikan pembatasan. Menurut penulis di sini, ya teman-teman, pendapat ulama Hambali lebih dekat pada tabiat akad mudharabah karena usaha dalam akad ijarah dan Allah bersifat jelas dan dapat diserahkan. Sedang dalam mudharabah, usaha bukanlah tujuan utama tapi keuntungan yang diharapkan secara mendasar. Dengan demikian, mudharabah jauh berbeda dengan ijarah atau ji'alah dan lebih dekat dengan musyarakah. Ibnu Qudamah Hambali berkata, mudharabah adalah bersikatnya ke badan kerja dengan harta dan hukumnya sama dengan hukum syirkah inan, di mana semua kegiatan yang dikerjakan mitra usaha inan juga dibolehkan bagi mudharib. Jadi teman-teman bisa disimpulkan ya teman-teman, kalau mudharabah di sini lebih dekat ke musyarakah. Alhamdulillah, pembahasan tentang mudharabah sudah kita sampaikan, sudah kita pelajari ya teman-teman. Di sini kelanjutannya itu tentang dalil-dalil dari
mudharabah itu sendiri yang sudah admin bahas kemarin, bisa teman-teman lihat ulang di postingan yang sudah admin share. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah di penghujung waktu pembelajaran. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan minggu depan. Semoga teman-teman selalu ada dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kata dari Mimin, mohon maaf atas segala kelihatan atau perkataan ataupun pembicaraan admin yang kurang bisa dipahami sama teman-teman atau apapun itu. Admin mohon maaf. Langkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita malam hari ini, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, 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 subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.